Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari Universitas Pamulang, jurusan Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja praktek kemarin. Judulnya itu pengelolaan batu topas pasca iradiasi di instalisasi reaktor serbaguna di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau bisa dikenal BRIN. Yang pertama itu adalah latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang material terus mengalami kemajuan. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi nuklir, iradiasi menggunakan reaktor nuklir dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, industri, dan penelitian. Salah satu penerapannya adalah pada pengelolaan batu topas yang mengalami perubahan warna setelah proses iradiasi, sehingga meningkatkan nilai jual dan daya tarik di pasar. Reaktor serbaguna Siwabesi atau RSG Gas di BRIN menjadi salah satu fasilitas yang mendukung penelitian dan pengembangan teknologi nuklir, termasuk dalam pengelolaan batu topas pasca iradiasi. Untuk tujuannya sendiri, itu yang pertama memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami proses pengelolaan material pasca iradiasi. Yang kedua, mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan. Yang ketiga, itu menambahkan wawasan mengenai penerapan teknologi nuklir dalam bidang material. Dan yang keempat, itu melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah terkait prosedur operasional dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir itu ada memenuhi salah satu persyaratan akademik program studi teknik kimia di Universitas Pamulang. Selanjutnya yaitu ada sejarah, ada manfaat. Untuk manfaat itu dibagi 3. Yang pertama itu untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa sendiri, yang pertama itu menambah pengalaman kerja di lingkungan riset dan teknologi nuklir. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, menguji penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan. Nah, untuk instansi BRIN-nya sendiri, itu yang pertama itu mempererat kerjasama dengan perguruan tinggi. Yang kedua itu memperkenalkan teknologi nuklir pada generasi muda. Selanjutnya yaitu bagi universitas. Untuk bagi universitas sendiri, yang pertama itu ada meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja nyata. Yang kedua ada memperkuat hubungan kerja sama dengan lembaga riset pemerintah. Selanjutnya yaitu ada sejarah BRIN. Lembaga Penelitian Nuklir Indonesia berawal dari pembentukan Batan pada tahun 1958 yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi nuklir. Pada tahun 2021, Batan diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama beberapa lembaga penelitian lainnya. Setelah integrasi tersebut, fungsi penelitian dan pengembangan ketenaga nukliran dilanjutkan oleh Organisasi Riset Tenaga Nuklir atau bisa disingkat ORTN di bawah BRIN yang berperan dalam mendukung pemanfaatan teknologi nuklir di bidang kesehatan, industri, pertanian, lingkungan, dan energi. Untuk visi dan misi BRIN sendiri, BRIN memiliki visi menjadi lembaga riset yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mendukung terwujudnya Indonesia maju. Untuk mencapai visi tersebut, BRIN melaksanakan misi merupakan pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang penelitian dan inovasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana riset, serta menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan dan administrasi kelembagaan. Selanjutnya yaitu untuk tempat dan waktu pelaksanaan kerja praktik. Kerja praktik dilaksanakan di reaktor serbaguna Siwabesi atau RSG Gas yang berlokasi di kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie Serpong, Tangerang Selatan. Kegiatan kerja praktek berlangsung selama 2 bulan di awal Mei hingga akhir Juni 2026. Selama periode tersebut, mahasiswa melakukan orientasi pengenalan struktur organisasi,
observasi lapangan, dan mempelajari proses pengelolaan batu topas pasca iridasi. Nah, untuk tugas khususnya sendiri, itu tugas khusus dalam kerja praktek ini adalah pengelolaan batu topas pasca iridasi. Jadi untuk kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat radiasi sisa pada batu topas setelah proses iradiasi. Terus memastikan keselamatan kerja serta mendukung proses karakterisasi material. Selain itu, hasil pengukuran radiasi juga menjadi dasar dalam penentuan apakah batu topas dapat langsung dipasarkan atau masih memerlukan proses pendinginan lebih lanjut. Nah, untuk alat dan bahan sendiri dalam kegiatan pengelolaan batu topas pasca iridasi digunakan beberapa peralatan seperti supermeter PUG 7, terus supermeter inspection sama kardus dan styrofoam. Terus untuk bahan yang digunakan yaitu yang pertama batu topas pasca iradiasi, plastik pembungkus, kardus dan styrofoam sebagai pelindung selama proses pengemasan dan pengiriman. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan pengelolaan batu topas. Pengelolaan batu topas pasca iradiasi meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu proses persiapan iradiasi. Untuk persiapan iradiasi dilakukan untuk memastikan material dalam kondisi optimal. Sebelum proses penyinaran, tahap ini bertujuan agar radiasi dapat berinteraksi secara efektif, menghasilkan perubahan yang diinginkan, serta menjaga keamanan dan kualitas hasil iradiasi. Pada batu topas, persiapan iradiasi dilakukan untuk membersihkan dan menyiapkan batu agar menerima paparan radiasi secara merata, sehingga dapat terbentuk perubahan warna akibat pembentukan pusat warna atau color center pada struktur kristal. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan iradiasi. Untuk tujuannya sendiri, pelaksanaan iradiasi bertujuan untuk memberikan paparan radiasi pada material sesuai dosis dan waktu yang ditentukan, agar terjadi perubahan sifat yang diinginkan, seperti perubahan warna pada batu topas melalui pembentukan pusat warna color center yang meningkatkan nilai dan karakteristik batu. Selanjutnya itu ada pendinginan iradiasi. Untuk tujuannya sendiri bertujuan untuk menurunkan suhu material setelah proses penyinaran serta menstabilkan kondisi material akibat energi radiasi yang diterima. Pada batu topas, tahapan ini membantu menstabilkan perubahan struktur kristal dan pusat warna atau color center yang berbentuk sehingga hasil iradiasi menjadi lebih stabil dan aman untuk tahap berikutnya. Yaitu selanjutnya adalah penyimpanan ini storage pool. Nah, jadi untuk penyimpanan sendiri bertujuan untuk mendinginkan material hasil iradiasi, mengurangi tingkat radiasi yang masih tersisa, serta memberikan waktu agar kondisi material menjadi lebih stabil dan aman sebelum dilakukan proses lanjutan atau penanganan berikutnya. Selanjutnya yaitu untuk penyortiran batu topas. Jadi tujuan untuk penyortiran batu topas sendiri untuk memisahkan dan mengelompokkan batu berdasarkan kualitas, ukuran, warna, dan kondisi fisik setelah proses iradiasi, sehingga diperoleh batu yang sesuai standar untuk tahap pengelolaan atau pemanfaatan selanjutnya. Selanjutnya itu ada paleting, packing, serta sertifikasi pengiriman. Jadi untuk tujuannya sendiri, untuk tahap paleting dan packing bertujuan untuk mengemas dan melindungi batu topas agar tetap aman, rapi, serta tidak mengalami kerusakan selama proses penyimpanan dan pengiriman. Sedangkan untuk sertifikasi pengiriman bertujuan untuk memastikan si batu topas tersebut memiliki dokumen resmi yang menjelaskan identitasnya, kualitasnya, dan keamanan produk sehingga dapat dikirim sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Setiap tahapan dilakukan sesuai prosedur operasional dan memperhatikan aspek keselamatan radiasi agar produk yang dihasilkan aman bagi pekerja maupun konsumen. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan hasil iradiasi menunjukkan bahwa batu topas mengalami perubahan sifat optik berupa munculnya warna biru yang lebih menarik dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Setelah proses pendinginan dan pengukuran radiasi, batu topas yang memenuhi batas aman dapat dikemas dan dipasarkan. Seluruh proses pengelolaan penerapan prinsip keselamatan radiasi ALARA as low as reasonability acceptable, pengendalian mutu, serta tata kelola administrasi yang ketat. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil kerja praktik, proses iradiasi batu topas merupakan salah satu penerapan teknologi nuklir yang memberikan manfaat nyata bagi dunia industri dan akademik. Pengelolaan batu topas pasca iradiasi dilakukan secara aman melalui tahap pendinginan, penyortiran, pengemasan, dan sertifikasi sesuai standar keselamatan yang berlaku. Selain meningkatkan nilai jual batu topas, kegiatan ini juga memberikan pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa mengenai penerapan teknologi nuklir dan keselamatan radiasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada saran untuk kerja praktek ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan batu topas pasca iradiasi. Diperlukan dokumentasi yang lebih lengkap, pengembangan penelitian mengenai hubungan dosis radiasi dan kualitas warna batu, serta penguatan kerjasama antara BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, perguruan tinggi, dan industri. Selain itu, sistem keselamatan radiasi dan administrasi pengelolaan material perlu terus ditingkatkan agar tercipta pengelolaan yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa dapat saya presentasikan untuk hasil kerja praktek yang selama itu saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir rekam ya.